Shalom, jumpa bersama Kelompok Sukacita lagi. Kita akan membaca firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan untuk memberikan peneguhan, memberikan pengharapan dan keyakinan yang sungguh kepada Yesus yang telah menjadi penebus kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama di saat ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-21. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam sukacita bersama kami hendak membaca dan merenungkan firman. Ajarlah kami sekalian supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan dan keyakinan yang sungguh setiap jalan hidup kami, siapapun kami, dimanapun kami berada dan beraktivitas. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 5 ayat yang ke-21 firman Tuhan berbunyi begini. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kelompok di mana saya berada, dari firman Tuhan ini kita mendapatkan tema kecil kepada kita, yaitu kasih karunia dan pembenaran Allah untuk hidup yang kekal. Mungkin kita dapat bertanya, apa tujuan kita menerima kasih karunia Allah atau pembenaran Allah berkaitan tentang tema kita. Mengapa kita perlu mendapatkan kasih karunia Allah dan pembenaran Allah? Dalam pembacaan kita khusus ayat yang ke-21 ini bicara tentang bagaimana Paulus menjelaskan tujuan mengapa kita perlu menerima kasih karunia dan pembenaran Allah. Ada beberapa hal. Pertama, bahwa sebenarnya kita semua yang telah diliputi oleh dosa. Karena dosa berkuasa dalam alam maut, maka ketika kita berdosa, kita tidak akan menerima kasih karunia Allah. Itu juga berarti bahwa kita berada di alam maut. Dengan kata lain, bahwa akibat dosa itu adalah alam maut. Tidak bisa tidak, sebab dosa itu sejajar dengan alam maut. Jadi yang namanya dosa tetap dosa. Melakukan dosa berarti siap terima alam maut. Nah, bagian ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa sebenarnya penting sekali anugerah yang telah kita terima dari Allah itu karena dosa kita, supaya kita mendapatkan pembenaran Allah. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita yang telah mendapatkan kasih karunia Allah dan pembenaran Allah ini, maka kita turut mengalami kehidupan di dalamnya. Kalau tidak, saudara-saudara, sebenarnya kita berada dan mengalami alam maut. Karena itu hal yang kedua untuk kita sekalian, bahwa sebaliknya dari dosa, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu berkuasa oleh kebenaran untuk tujuan hidup kita yang kekal. Nah, jadi dengan kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus itu sendiri, kita mendapatkan kebenaran Allah. Kita dibenarkan. Hidup berdosa itu sekarang dijadikan hidup dibenarkan Allah. Kita diampuni, juga dipulihkan Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Kelompok di mana saya berada. Kita mendapatkan bagian ini menjadi pelajaran kita sebenarnya, saudara-saudara, bahwa dosa yang telah kita alami, kita terima karena dosa yang telah diwariskan kepada kita itu adalah maut. Alam maut adalah kematian, adalah kebinasaan yang sebenarnya kita terima itu, saudara-saudara. Kita memang sudah ditebus dari dosa kita. Karena itu Yesus telah mati dan bangkit supaya kita hidup kekal dalam kasih karunia itu, dalam kasih Tuhan itu. Ini bukan usaha kita. Nah, semua yang telah kita terima ini bukan usaha kita. Ini hanya pemberian Allah yang cuma-cuma kita terima. Penting untuk kita hari ini lakukan, atau penting untuk kita mengisi hidup ini seperti apa yang sudah disampaikan kepada kita ketika kita diselamatkan dan dengan dibenarkan oleh Allah. Maka kita perlu menyesuaikan diri dengan firman Allah. Kita perlu menyesuaikan diri dengan kebenaran firman. Artinya bahwa kita yang telah ditebus, kita yang sudah mengalami hidup kembali karena Kristus telah
melakukan penebusan kepada kita, itu jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah itu. Jangan mempermainkan kasih karunia Allah, karena kita terima cuma-cuma dari Dia. Hal yang berikut, saudara-saudari, sahabat Klafus di mana saya berada, bahwa kasih karunia Tuhan itu penuh kuasa dalam diri kita. Jadi bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi berkuasa penuh di dalam diri setiap kita, membersihkan kita dari dosa kita, dosa masa lalu kita, supaya kita tetap mengalami pembersihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Klafus di mana saja berada, karena itu penting untuk kita selalu minta kasih karunia Allah. Kenapa, saudara-saudara? Di saat kita berada dalam kelemahan, di saat kita berada dalam kekecewaan, di saat kita berada dalam keputusasaan, di saat kita hilang harapan, kasih karunia Allah itu mampukan kita. Saat kita telah diselamatkan, kasih karunia Allah itu untuk kita, karena cuma-cuma Allah memberikan kepada kita, maka itu menjadi jaminan kita. Kasih karunia Allah itu dapat memampukan kita di saat situasi kita, di saat kita tak berdaya. Kasih karunia Allah itu akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah, supaya kita tetap kuat menghadapi dan menolak kuasa-kuasa dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Klafus di mana saya berada, tentu ini tidak mudah. Tetapi ingatlah pengalaman kita sebelumnya, karena kuasa dosa itu yaitu kematian. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, itu berarti Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara, Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam diri kita berkaitan tentang masa lalu kita yang tidak beres, tentang masa lalu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara-saudara kekasih Kristus, pada bagian ini Tuhan Yesus sanggup menolong kita untuk terus hidup dalam kasih karunia-Nya. Dengan demikian kita belajar untuk dapat mengartikan kasih karunia Allah, karena pembenaran itu juga dalam diri kita, supaya kita yang dulunya tidak dibenarkan karena kita mengalami hidup di dalam alam maut itu, kita sekarang dibenarkan karena kasih karunia Allah. Di dalam Dia kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Ini bagian yang istimewa Tuhan beri. Siapapun kita, saudara-saudara kekasih Kristus, ini bagian istimewa yang Tuhan beri untuk kita. Bagian penting dalam hidup kita, karena Tuhan menjamin kita dalam kasih karunia itu, kita mendapatkan segala hal yang dimungkinkan Allah kepada kita. Ia telah membenarkan kita untuk sesuatu yang mulia dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati sahabat Klafus di mana saya berada. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena telah dengar firman-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya dari dalam hatinya memancarkan kasih karunia Allah dan pembenaran Allah yang telah Allah berikan dalam diri Yesus Kristus itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, siapa saja yang terhubung dengan siaran ini mengalami kasih karunia Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.